Ini kan memang gerakan kita non-profit untuk saat ini. Oke. Kenapa perempuan di luar sana punya stigma yang ibu rumah tangga itu ya cuman sebatas ibu rumah tangga. Oke. Kita tuh sama, mau woman career, mau dia ibu rumah tangga, mau dia business woman, sebenarnya kita punya tempat yang sama. Ini kan kita bertiga ya Mas, dengan background yang berbeda semua. Kita punya keresahan, kenapa sih stigma-stigma ini tuh muncul? Kami yang sibuk, nggak merhatiin keluarga. Jadi stigma-stigma seperti itu kayak perempuan itu ya udah jadi ibu rumah tangga aja, kita nggak punya kesempatan untuk setinggi mimpi-mimpi kita. Nah, di sini kami memfasilitasi yang belum bisa mencapai mimpinya. Ayo, kita punya gerakan ini, kita bisa bernetworking, kita kasih kelas educating talk show dari para expert perempuan-perempuan yang sudah maju, yang dia bisa menggapai mimpinya untuk sharing. Jadi kalian jangan takut bisa bermimpi lagi. Salam cuan sahabat dimanapun berada, kembali bersama saya Oka di KA Talks. Saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang wanita ya, ibu muda lagi, dengan membagi waktu di mana beliau ini menjadi salah satu CEO di perusahaan teknologi, namun juga punya bidang di kemanusiaan. Sekarang jadi salah satu co-founder juga di Perempuan Punya Karya ya. Kemudian masih juga harus menjadi seorang ibu rumah tangga dengan berapa baby Mbak? Ada 2. Ada 2. Oke, kita sambut, please welcome Mbak Manda. Hey, thank you Mas Oka. Terima kasih. Akhirnya ada bintang tamu cewek ya, setelah beberapa episode laki semua ini. Biar seger gitu ya Mas. Ya, Mbak Manda, ini pertanyaan standar biasa. Kesibukannya apa? Apa kabar hari ini? Gimana kabarnya? Yes, terima kasih Mas Oka dan all crew. Halo semuanya. Salam kenal. Saya Manda Baskoro, biasa dipanggil Manda. Ya. Saat ini perkenalan sedikit ya. Saat ini saya memang menjadi ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Ditekankan dulu. Oke. And then sekarang saya running as a CEO di perusahaan teknologi yaitu tauku.com yang merupakan kita food service delivery ya untuk membantu perusahaan F&B untuk bisa ada channel penjualan lain selain di offline, sehingga kami hadir untuk membuatkan mereka itu e-commerce sendiri atau mereka punya toko online sendiri sehingga menambah pendapatan dari sisi online. Seperti itu Mas Oka. Oke, luar biasa lah. Dan juga as a co-founder di Perempuan Punya Karya, kami ini merupakan gerakan empowerment perempuan gitu ya di segala bidang. Jadi kita fokusnya di networking, inspiring, educating, dan juga kita saling supporting satu sama lain, sehingga Perempuan Punya Karya ini memang kita fokus enggak hanya ibu-ibu saja, tapi perempuan yang sudah memiliki banyak mimpi yang mana kita wadahi itu untuk mewujudkan. Oke. Gitu. Jadi ada 3 tadi ya Mbak Manda dan teman-teman semua. 1 jadi CEO teknologi di PT Tauku.com. Yang kedua di Perempuan Punya Karya ya, co-founder jadi gerakan kemanusiaan. Yang 1 tadi CEO sebagai komersial, yang ketiga ngurus rumah tangga nih dengan 2 anak itu tadi. Itu komersial ya. Juga. Itu mungkin kayaknya jatahnya lebih gede dari ini ya bapaknya anak-anak ya. Iya, gitu. itu komersial utama. Jadi kita bedah 3 hal dulu. Pertama jadi CEO di PT Tauku.com Mbak Manda. Mbak Manda ini aku kenal dulu di PT Kirimin di PT Selalu Siap Solusi Kirimin Aja ini. Pribadi yang luar biasa ya. Aku cukup salut dengan Mbak Manda karena mengawali karir benar-benar yang bukan dari seorang anak sultan ataupun darah biru ya Mbak Manda ya, yang akhirnya punya privilege untuk langsung dapat naik. Tapi aku mengenal Mbak Manda dari pertama kali masuk Kirimin Aja, mungkin Mbak Manda lebih dulu, tapi di mana bidangnya dulu adalah semua banyak di marketing, namanya di startup all out, entah itu mungkin marketing itu dibagi beberapa hal, entah brandcom, entah ke media, entah ke sosial media. Tapi Mbak Manda ini sosok yang tough ya. Mungkin waktu itu karena either ketemu aku pun ya namanya di finance ya, kita sering mungkin berbeda argumen. Mungkin kita lebih bahasakan di sini lebih perdamaian ya, kita lebih saling sharing untuk menemukan satu titik gitu. Nah, gimana Mbak Manda? Gimana sih dari sisi dulu di marketing, kemudian jadi scope yang lebih besar gitu kan. Mungkin dulu gimana sih awal karirnya, atau mungkin kita nggak ngobrol di Kirimin Aja deh. Flashback ke belakang ke belakang lagi lah. Kita pengen tahu juga nih dengan saat ini menduduki pusat
karir yang mungkin teman-teman adalah ini ya apa namanya sahabat semua adalah kalau ngomongin karyawan salah satu puncak karir tertinggi adalah CEO gitu. Nah mungkin kita mau flashback boleh dong Mbak Manda ceritain dulu awal karirnya di mana, kemudian bidangnya seperti apa gitu. Oke Mas Oka, siap. Jadi sebelum saya di titik ini pasti dong kita struggling mulai dari dulu di dunia perkuliahan. Nah kebetulan basic knowledge saya atau saya mengambil jurusan ilmu komunikasi yang memang dimana itu kan scope ini tuh lebar ya, luas, kita bisa mau kemana saja. Nah kebetulan saya ada skill PR, lalu waktu saya kuliah, waktu saya masih umur early 20 itu saya ikut kayak Dimas Diajeng, Putri Indonesia, Miss Coffee Indonesia gitu. Nah di kesempatan itu saya banyak belajar sekali skill-skill yang tidak saya pelajari di dunia perkuliahan. Sehingga skill itu yang saya bawa hingga saat ini Mas. Menarik gitu. Nih. Tapi dari itu ya dari yang mungkin tadi udah banyak di public relation, kemudian kenapa nggak langsung malah ke jalur entertain gitu ya, jadi model atau pramugari atau ternyata jadi artis gitu kan? Nah memang dari dulu banget sih orang tua ya apa kayak kita kasih track tuh loh, sudah ada di lesin model dan lain sebagainya. Tapi memang kalau saya sendiri tuh nggak merasa tuh kurang cukup Mas kalau misalnya as a entertain dan buat gitu, karena saya pikir pada saat itu otaknya nggak dipakai. Itu dia nih. Jadi harus diputar lagi jadi duit ya. Nah, gitu kayak ini terus saya ngapain gitu kan? Apa namanya ya mungkin waktu dunia entertain ya waktu itu di otak saya seperti itu, bukan yang kita bisa bikin sesuatu hal yang berimpact kepada orang lain, sehingga saya memang suka di dunia profesional, memulai karir dari dunia profesional ya as a staff gitu ya, staff di PR, markom, pokoknya masih linear dengan perkuliahan saya dulu. Lalu saya punya passion yang lain, saya as a designer karena saya suka gambar. Nah waktu itu saya sambil kerja profesional, saya juga punya brand, saya punya butik. Dari mana bisa buka itu? Karena saya bukan anaknya siapa-siapa, ya dari gaji saya itu Mas. Gitu. Menarik ya. Jadi saya punya brand namanya Mengalun, tapi saat ini lagi shutdown. Lagi saya suntik mati dulu nih, karena ya memang waktu itu kan passionate, tapi saya nggak ngerti bisnis. Sehingga apa yang karya yang saya buat, saya nggak ngitung tuh cost-nya berapa, cost marketingnya berapa, pokoknya saya jual ya berdasarkan bahan baku, lalu saya mau keuntungan berapa, selesai. Tapi kan itu nggak sehat, karena saya belum mengerti tentang bisnis. Nah, and then berjalannya waktu, saya di dunia profesional, saya pernah di perusahaan multinasional juga, ya di Jakarta, terus saya pernah ada di majalah, bekerja di majalah Rolling Stone Indonesia. Terus waktu itu di Modena, dan juga baru ke Kirimin Aja. Jadi saya pernah di perusahaan teknologi juga. Sebelumnya memang pernah di perusahaan teknologi, tapi memang base-nya memang udah konvensional gitu ya Mbak? Iya, sudah konvensional semua. Jadi perusahaan yang baru kali ini saya bekerja di startup. Nah, kebayangkan Mas Oka, kecemplung. Kebayangkan Mas Oka, kita orang profesional. Iya. Masuk di startup yang belum ada sama sekali punya struktur yang bagus. Betul. Pas masuk sini saya jeglek. Langsung kurlep sama lah ya Mbak. Ini apa? Seperti apa? Nah, terus teman-teman yang bekerja dengan saya, ada fresh graduate, ada yang memang belum pernah bekerja sama sekali di perusahaan yang multinasional atau perusahaan yang sudah konvensional gitu ya. Nah, itu yang struggling sekali Mas. Saya masuk ya kan. Terus dengan belum ada struktur yang jelas, bingung ya, kita orang profesional terus kayak dikasih tempat diumbar kan selesai Mas. Betul. Biasanya kita udah ada kayak step, kamu ini dan ini. Terus nanti ada kita mau apa nextnya gitu, challenge-nya gitu. Tapi kalau ini benar-benar kita tinggal di lapangan. Sudah. Ada keinginan resign kan waktu itu? Waktu itu sempat mau ngambek. Ya, gitu ya. Sempat ngambek Mas. Sempat ngambek. Ini ada yang mau resign gak nih? Jangan-jangan nih. Iya. Tapi gimana waktu itu Mbak merasa kok? Pasti sama ya, waktu itu aku juga sama ketika terjun di apa namanya dari konvensional ke startup kan pasti dari kita yang udah jelas kotaknya gitu. Betul. Kan. Terus kita harus dilepas, mungkin kalau bahasa di tambang itu kita dari ini ya, bagian eksplorasi ya kan, kita sendiri yang mencari jalurnya. Nah, setiap orang kan punya caranya. Nah, gimana waktu itu Mbak Manda
melihat kekacauan itu? Kacau, masih mess up, masih benar-benar bukan kacau lagi sih Mas, masih kayak minus gitu ya. Jadi waktu itu memang saya kaget kok nggak ada ini, kenapa nggak ada ini, kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Jadi pertanyaan saya hanya itu waktu itu. Kenapa. Akhirnya saya berpikir, kok kalau saya kenapa terus mau jadi apa ini startup gitu kan. Waktu itu saya ya lebih awal, saya mengawali juga ya hampir. Jadi waktu itu dikirimin aja sudah jalan hampir 1 tahun tuh saya masuk. Nah di situ kekacauan dimulai. Ada yang mau curhat juga di sini? Iya, curhat dulu boleh dong ya. Hai Mas Faris, nggak apa-apa kita friend. Oke. Nggak apa-apa, Mas Faris sudah tahu ya. Jadi memang saya nggak bisa komplain dengan siapa-siapa karena saya tahu kapasitas yang ada di situ semua, sehingga saya nggak bisa yang mentang-mentang dari profesional kayak lo salah, enggak. Tapi kita coba, yuk ini gimana nih sih caranya biar kita punya sistem yang baik, at least kita punya scope. Dulu waktu itu kan scope-nya Markom ya. Saya masuk belum ada Markom, saya masuk akhirnya membentuk itu sistem di Markom itu dari. Dan selain Markom juga suruh bentuk juga ya. Akhirnya semua marketing semua, ya. Gitu kan, semua. Welcome to the jungle lah ya. Iya, waktu itu sempat jadi GA juga ya. Aduh, ini jadi podcast sedih kayak ini. Ya, jadi semua di luar akhirnya di luar dari scope Markom itu sendiri, GA juga, pokoknya ngurusin building juga waktu itu terus ngurusin people juga waktu itu sempet. Jadi kayak outbound aja saya yang mikir, jadi kayak apa ini gitu kan. Kaget aku, Mbak Manda datang bawa surat buat beli pulpen lah, buat beli kalender lah, Mbak siapa gitu kan. Apa ini? Ya itulah dulu. Jadi dari nge-branding lagi awal gitu ya, semua dari merchandise, semua desain saya. Jadi social media all saya. Nah di situ kayak ini kenapa ya kok begini banget gitu waktu. Saya sempat mikir, tapi akhirnya ini itu jadi jalan belajar saya yang saya nggak bisa dapat di luaran sana. Biasanya kalau kita ikut kelas-kelas kan teoritis ya, teori di lapangan nggak tahu kita mau jadi apa. Akhirnya teori-teori yang pernah saya dapat dari guru-guru manapun saya coba implement di sini, akhirnya jadi gitu, works gitu. Walaupun nggak yang sekilat 3 bulan 6 bulan, karena orang-orang yang bekerja dengan saya ini belum kesentuh dunia profesional tuh susah loh Mas. Membahasakan bahasa-bahasa yang structure SOP ataupun sifatnya. Sesimpel SOP, KPI waktu itu. Terus kita punya penjadwalan yang tight. Waktu itu kan kayak masih santai, habis ini. Nah itu kan saya juga nggak bisa menyalahkan tim yang sudah ada ataupun seperti apa, karena ya balik lagi waktu itu saya orang baru juga yang harus menyesuaikan dengan mereka. Akhirnya mereka bisa menyesuaikan dengan saya. Nah di situ mulai kita besar, skupnya akhirnya sampai di situ belajar saya banyak. Saya sampai keliling-keliling juga ikut kan ke Jakarta, kemana gitu, untuk memulai ekspansi bisnis juga kan ya Mas ya, karena kan waktu itu kita fokusnya di digital campaign-nya, sehingga belum menyentuh ke area lain. Padahal sedangkan ternyata marketnya besar di situ. Betul. Nah sampai pada hari ini itu sudah berjalan dengan lancar dan bagus. Nah jadi senang juga sih, dulu saya ngawalin itu, pergi jalan ya kan ke kota-kota, masih belum punya tim, masih small. Nah itu saya juga ngawalin itu bareng sama Mas Faris sama si level yang lain. Ya, walaupun saya belum si level di situ, saya pembantu umum deng Mas dulu namanya. Mbak Manda ini salah satu key person waktu itu dikirimin aja lah. Pembantu makanya, umum, sekretaris iya semuanya. Yang penting nggak bawain tas aja kali ya. Nyetirin pernah. Nyetirin deh, kalau minimal nyetirin deh. Nyetirin pernah sih. Jadi sebenarnya kepakai semua ya Mbak Manda ya. Jadi sebenarnya skillnya kepakai dari awal mengkarir dari entertain, minimal kita ketika udah ada partnership dengan ekspedisi ataupun ngakuisisi user, dari PR-nya kepake, kemudian cara entertain-nya kepake, kemudian harus bikin desain kalender juga gitu kan ya Mbak ya. Jadi semua ilmu yang ternyata dialamin sebelum dikirimin aja itu bisa diimplement dan punya ruang lebih besar gitu. Betul. Ya. Betul. Jadi memang ini adalah ruang belajar saya yang benar-benar, karena kan kita tahu ya Mas, kalau udah perusahaan besar itu kita punya batasan ya. Kita punya batasan pikiran dalam arti ketika kita ada ide, ya kita ada
ada mentoknya lah di sana. Betul. Jadi kadang kan dari mereka pun juga nggak bisa harus dan segala macam. Tapi di waktu saya di startup tuh bener-bener kita berkreasi dengan ada tanggung jawab yang ini low goalsnya, tapi kita boleh berkreasi mau lewat jalan mana kayak gitu. Sehingga saya kayak freedom, saya lepas dari dunia profesional yang kayak bener-bener itu dia harus ya kita tahu lah Mas terus kita lebih free. Mas Oka pun juga mengalami di sini lebih free. Betul. Bisa sekarang jadi host luar biasa loh ya. Kayaknya besok jadi kayak udah pensiun dari finance dan accounting. Jadi teman-teman besok mungkin harusnya lebih bahagia ya di tim sales terutama ya ketemu saya gitu. Jadi kan ya kan akhirnya apa? Kita menemukan jati diri kita yang mungkin dulu tuh nggak keluar. Betul. Mungkin gitu ya. Betul. Saya juga ngerasain hal itu. Jadi saya lebih free willing lah di sini untuk kita ngapain lagi sih. Dan saya dapat kesempatan untuk menjadi CEO itu ya tidak serta-merta karena privilege, karena orang dalam, maksudnya ya oke, kita punya ya itulah, kita punya kenalan yang banyak, kita punya apa sih ya, mungkin kemampuan atau capability yang dilihat. Betul. Yang bukan jenis-jenis yang ya aku bisa tapi ternyata nggak bisa. Jadi kan kesempatan ini tuh mungkin saya dilihat dari proses yang panjang. Saya mengawali startup Kirimin Aja, dirasa oke, Mbak Manda cukup di sini. Ayo ngawalin lagi deh kalau bisa kan gitu ya Mas ya. Memulai lagi dengan cara yang benar gitu. Tapi dengan posisi yang berbeda. Ya, mengawali laginya kan mungkin dilihat dulu ngawalin bisa. Oke, coba. Bisa lagi enggak. Jadi mungkin ini adalah ruang bermain saya yang kedua. Dengan bisnis yang berbeda ya Mbak Manda ya. Mungkin teknologinya sama, lebih ke targetnya yang berbeda. Betul. Nah itu sudah mulai bikin migrain sih Mas. Hari ini saya migrain sebenarnya. Jadi dengan perbedaan skala apa ya, secara kita targetnya saja tuh sudah beda. Betul. Itu challenging lagi. Gimana caranya kita bisa diterima di apa namanya bisnis F&B gitu. Jadi di sini memang semua dari mungkin kalau sistem sudah ada yang mikirin ya Mas ya. Jadi mulai dari sales, sekarang saya harus ngurusin projection ke depannya. Udah itu mulai bermain banyak Excel ya yang biasanya pakai desain grafik ya kan. Gitu. Biasanya saya nulis apa buat ke wartawan, sekarang saya harus main dengan angka ya teman-teman ya. Jadi saya dulu gaulnya sama wartawan, saya gaulnya sekarang sama pengusaha F&B. Gitu. Pengusaha F&B dengan cara komunikasi yang berbeda juga. Betul, dulu sama teman-teman Immerse ya kan, Besti nih gitu. Sekarang udah beda lagi yang harus kita jadikan teman gitu. Sehingga wah, ini loncatan yang luar biasa Mas Oka, karena ya syukurnya dulu di kayak PR gitu kita belajar ya tentang bagaimana kita ngobrol dengan orang, dari skala levelnya kita harus seperti apa berattitude, itu tuh kebawa Mas sampai sekarang. Jadi kita nggak yang meremehkan siapa dia, kita cara berkomunikasi seperti menghadapi orang yang kaku bagaimana, menghadapi orang yang selengean gimana. Jadi sudah kayak tersistem di saya untuk ya berarti bisa nih kita. Karena memang ya itu tadi sebenarnya ini adalah satu contoh buat teman-teman juga yang mengawali karir, di mana kadang mungkin kalau generasi Gen Z sekarang gitu kan ya dikasih hajar pekerjaan ini, dikasih hajar pekerjaan lain yang tidak mungkin sesuai job desk awalnya, wah udah mulai udah healing aja deh kalian toxic banget di kantor sih gitu ya. Tapi sama itu tadi ada satu contoh mungkin Mbak Manda tadi ya, di mana ketika ya dealingnya sebenarnya pekerjaannya cuma scope-nya di market brandcom aja, markom sahabat, ternyata bergerak kemanapun, mau entah ke GA lah, entah ke akuisisi, ke sales juga lah gitu kan. Jadi ternyata trust itu dibangun oleh apa yang kita kerjakan dan kita yang mau kerjakan gitu kan, tanpa harus membatasi ini kerjaan gue nih, bukan kerjaan gue. Jadi memang ya Mas, untuk saat ini ya kan kita juga punya tim ya, kadang tim juga ada yang baru-baru fresh grade atau segala macam. Mereka dengan kondisi seperti ini ya kita harus bisa kayak paham dulu, dia memahami pekerjaan seperti ini. Betul. Tapi nanti kita tidak membatasi dia untuk yuk explore ke A, B, dan C. Jadi mungkin itu yang akan saya bawa ke depan Mas. Saya bisa dapat dan saya bisa di posisi ini karena dulu saya belajar. Betul. Dengar ya teman-teman sahabat semuanya,
Denger ya, Jadi, Dek. Ya ini dengar ya. Dek. Yang di sini juga nih ya. Iya. Jangan nganggep wah gua kasih kerjaan ini toksik nih. Iya. Dicoba. Aduh. Kalau kalian nggak nyoba, kalian nggak nyoba nggak akan tahu ya. Di challenge semuanya dulu apa ya? Dikit-dikit gini. Mbak Manda nge-MC. Waduh, nggak siap apa? Hamin 1 jam suruh nge-MC. Ya Iya. sekarang. Iya itu terjadi. Mbak Manda terus tiba-tiba harus ketemu ini, harus ngapain? Wah itu kalau kita nggak ready dan kita nggak punya soft skill itu, wah Betul. ngeblank dan kayak orang bodoh kan. Jadi apapun deh knowledge yang, makanya tadi saya ngeliat nih ya buku-buku di sini, keren banget ini buku nih, kayaknya mau saya meminjam sehari 1 katanya. Tapi terus katanya Mas Aryo gini, Mbak tapi ini loh Mbak, di luar ini loh, out of the box loh bukunya. Nggak apa-apa. Itu yang saya cari. Malah ini cari iya, ya, Mbak karena Manda ya. kalau sesuatu hal yang biasa kita sudah sehari-hari dapat Mas. Tapi kalau hal-hal, saya orang yang aneh loh sebenarnya. Oke. Saya tuh aneh dilihat. Apa tuh anehnya tuh? Anehnya gini Mas, kayak saya dilihat kayak suka mingle sama orang, suka banyak. Saya temennya banyak, tapi saya lebih suka sendiri. Jadi seorang introvert yang memaksakan jadi extrovert atau ada hal lain sebenarnya? Ya sebenarnya itu secara alamiah itu saya itu ya ini yang saya bisa bergaul dengan siapapun. Tapi di satu sisi saya yang lain, saya tuh harus ke fulfill diri saya untuk saya recharge sendiri dengan keanehan-keanehan saya yang lain. Misalnya kayak baca bukunya tuh bukan baca buku yang kayak marketing apa enggak, tapi tuh saya lebih ke another dimension lah, kayak apa itu The Infinity Game, apa tuh Simon Sinek gitu. Saya baca buku yang tentang filosof gitu ya, tentang Yunani, Romawi iya, gitu ya. Itu ya, saya itu my curious thing that aku tuh pengen tahu gitu loh Mas. Oke. Dia dunia di luar ini. Kenapa? Aneh ya? Apakah memang karena rasa ingin tahu, tapi apakah mau mengaitkan titik antara titik? Oh sebenarnya dunia ini terbentuk dari apa gitu? Ya itu nggak tahu, itu kayak sisi ininya aja saya sih Mas, saya butuh itu. Waduh. Nggak tahu itu kayak saya kan orang yang lain healing ya, jalan-jalan kemana. Saya recharge energi itu dengan pengetahuan lain. Oke, ini yang aku aja baru tahu nih. Jadi sahabat semua juga dibocorkan sama Mbak Manda, ternyata Mbak Manda punya kebiasaan yang di luar apa? Di luar nastar. Kalau di luar nurul. Tadi ngomongin tentang ini ya walaupun karir apa namanya untuk CEO di Tauku itu. Nah, tadi yang poin 2 tuh menarik nih. Jadi apa sih kadang orang berkarir ya udahlah gua hajar aja nih karirnya, kemudian bekerja semaksimal mungkin, gak ada waktu nih gua buat ngurusin sociality, mau bersosial dan lain-lain. Tapi Mbak Manda ternyata salah satu co-founder yang apa namanya tadi perempuan punya karya yang misinya tentu berbeda nih dengan sisi Tauku yang lebih ke komersial dan nanti impactnya jelas ke karir gitu ya. Sedangkan ini nggak ada impact ke karir sebenarnya Mbak. Tapi kenapa dilakuin itu? Kenapa dilakuin? Udah di rumah juga ntar pusing ngurusin anak lagi ya gimana itu, tuh? Saya tuh suka dipusingin. Kalau nggak pusing saya bingung gitu kan. Nah ini kan memang gerakan kita non profit untuk saat ini. Kenapa perempuan? Kenapa? Karena ya mungkin gini Mas, perempuan di luar sana punya stigma yang ibu rumah tangga itu ya cuman sebatas ibu rumah tangga. Stigma itu yang kita sebenarnya kita tuh sama, mau woman career, mau dia ibu rumah tangga, mau dia business woman, itu kan sebenarnya kita punya tempat yang sama gitu. Dan ini yang membuat kami ini kan kita bertiga ya Mas dengan background yang berbeda semua. Saya profesional, lalu ada Mbak Ewinda itu dia business owner ya, fashion. Lalu ada Mbak Mila dia arts, dia apa tuh Mas, kalau di art dia penari lah gitu, dia gitu. Dia nari ataupun bikin koreografer. Iya, dia seniman lah ya. Nah, dengan background kita yang bertiga tuh kita punya keresahan. Kenapa sih stigma ini tuh muncul? Nanti kami yang sibuk nggak merhatiin keluarga. Jadi stigma seperti itu, kayak perempuan itu ya udah jadi ibu rumah tangga aja, kita nggak punya kesempatan untuk setinggi mimpi-mimpi kita. Nah di sini kami memfasilitasi yang belum bisa mencapai mimpinya, bisa ayo kita punya gerakan ini, kita bisa bernetworking, kita kasih kelas educating gitu ya, talk show dari para expert-expert perempuan-perempuan yang sudah maju, yang dia bisa menggapai mimpinya untuk sharing. Jadi kalian jangan takut bisa bermimpi lagi, walaupun sudah berlarut-larut jadi ibu rumah tangga,
akhirnya mereka menyerah ya, maksudnya menyerah kayak ya udahlah ini this is my destiny, kan banyak berpikir seperti itu, enggak, dan mereka punya potensi yang mungkin kadang tuh dia nggak tahu mas potensinya apa, karena sudah lama vakum bekerja, sudah nggak mikir bisnis lagi, kok bisnis mengawali susah mungkin seperti itu, atau dia tuh ternyata punya jiwa seni nggak muncul. Nah di situ coba yuk kita gali, explore, munculkan dengan networking. Dengan kita network itu nggak sekedar arisan ya mas, kita bukan arisan sosialita gitu. Nah bukan. Itu tadi sebenarnya aku mau konfirmasi ini jangan-jangan jadi arisan sosialita nanti. Bukan, jadi memang kita ini tuh untuk perempuan-perempuan yang pengen eksplor dirinya lagi gitu. Jadi kita tidak terbatas akan umur sih kita ada batasan di 45 tahun ya, karena konsennya mereka masih ini. Nah di situ kita jadi satu memfasilitasi gitu. Jadi sebenarnya udah difasilitasi dengan sosoknya, contohnya ya, founder-foundernya memang contoh yang sudah gitu jalan gimana tetap bisa berkarya walaupun masih ada ini ya, ada momongan juga di belakang gitu kan. Tapi ada juga hal-hal yang bisa dikerjakan untuk mengeksplor dengan dibuat community di mana ya mungkin orang lihatnya aku cuma punya ya udah diajarin aja terus aku harus apa itu, ternyata komunitasnya juga dibangun ya Mbak Manda. Iya, kita empower ya. Jadi tinggal channeling kemana aja. Betul, jadi kita channeling, networking, lalu keresahan-keresahan apa lagi yang mereka punya, misalnya kayak dari sisi parenting mereka kayak sudah bingung dengan ini, nah kita hadirkan sosok yang expert di parenting dan psikologi misalnya, yang kita datangkan. Misalnya mereka butuh bisnis, kita datangkan juga perempuan yang sudah punya bisnis, yang mereka membangun dari nol seperti itu. Terus misalnya mereka seni, jiwa seninya pengen muncul, nah kita munculkan orang-orang seni juga, sehingga tidak hanya kita itu gimana ya mas ya bilangnya, berkumpul hanya dengan banyaknya yang sering ngomongin orang, pokoknya negativity lah gitu. Tapi kalau di sini kita benar-benar berjejaring, dan harapannya mereka akan punya visi dan misi kembali gitu, dan punya keyakinan bahwa mungkin yang mau maju mundur ya biasanya kan, tapi yuk ini udah ada komunitasnya dan udah ada contohnya dan difasilitasi juga, channeling kemana. Menarik. Tapi memang kita non profit ya mas. Karena nah mungkin kita nggak tahu ya kedepannya. Memang visinya dari perempuan punya karya sendiri, memang kita akan tembus. Kita kan nggak cuma skup Jogja mas, kita nasional. Udah nasional, Mbak. Kita nasional, terus memang kita tuh nantinya akan ke daerah-daerah. Roadshow ke daerah roadshow ke daerah untuk ya kita coba mingle dengan mereka, lalu keresahan apa yang mereka miliki. Nah nanti pengennya kalau nanti sudah non profit itu memang kita ada ke misalnya NGO atau UN Women gitu. Jadi kita ada gerakan internasionalnya juga. Menarik, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah ini topik yang sangat paling utama dan sebenarnya teman-teman kan sebenarnya penasaran sih. Tadi ya di PT Tauco gitu ya Mbak Manda, sekarang ada di CEO di salah satu perusahaan teknologi yang mungkin baru gitu ya Mbak Manda ya. Kita baru mungkin launchingnya juga kita trial and error terus gitu ya dari PT Tauco ini ya Mbak Manda ya. Nah apa sih sebenarnya, mungkin bisa dikenalin ke teman-teman pttauco.com, produknya seperti apa, kemudian singkat mungkin historinya, kenapa harus Tauco gitu, kenapa harus mengerjakan line bisnis ini gitu, dan impact ke sosial impactnya seperti apa gitu. Kenapa jadi gini, kemarin itu kalau dikirimin aja sendiri kan untuk retail ya, untuk perusahaan untuk bisnis-bisnis yang lini produk dikirimkan dengan melakukan logistik yang besar gitu. Nah kalau di Tauco sendiri memang kita juga masih dalam skup pengiriman, tapi kita yang instan. Nah kenapa Tauco itu sasaran F&B? Karena kita melihat pain-nya dari sisi F&B sendiri, ketika mereka itu buka channel online pasti sudah dikuasain oleh marketplace. Ya, sedangkan marketplace itu punya batasan, limitasi. Dia juga punya SNK gitu ya, yang mana harus menaikkan fee, ya kan? Admin fee-nya besar, di gross up lagi, potongan, dan juga nantinya promoting pun mereka juga akan nge-collect
ke merchant. Jadi misalnya join campaign aja kita harus ada collect dana gitu. Betul. Terus yang selanjutnya adalah pain-nya marketplace tidak memberikan database kepada pelanggan, sehingga pelanggan yang saya temuin sekarang nih merchant saya tanya punya database enggak? Karena memang tidak diberikan. Nah, kenapa database itu penting untuk bisnis? Karena nanti nih misalnya mereka sudah di offline-nya sudah mentok, akhirnya mereka mau ngapain, mau dengan strategi promosi itu mau ngapain kalau tidak mengelola data-data customer lamanya untuk mereka mau repeat order lagi, untuk order lagi. Jadi kita membangunkan si customer lama ini untuk bisa purchase di kita lagi seperti itu. Jadi kita akan mengedukasi bisnis F&B ini untuk ke arah sana, karena memang mereka setelah kami tanya mini research gitu ya, mereka itu memang lemah di situ ya, nggak ada database-nya Mas. Sehingga lu sekarang strategi promosinya ngapain aja kan saya tanya. Ya new leads aja, tidak retention kan gitu. Sehingga di situ kalau untuk bisnis ya agak kok ngeri nih, kita agak worry. Nah, database-nya aja disimpan sama marketplace, terus mereka bisa apa? Kan gitu. Berarti itu tadi ya, pentingnya kita bisa profiling siapa customer kita, betul. daerah mana aja pengirimannya, either sampai ke kecamatan pun kalau mereka nggak punya datanya pasti susah ya. Dimana mungkin setiap daerah punya punya market yang promosi yang harus dilakukan berbeda gitu. Mungkin ada daerah yang seneng dengan minuman yang sifatnya ada bundling dengan yang sifatnya seger-seger teh, ada yang mungkin bundling dengan dari segi pricing pun pasti dari setiap geografis kan sudah berbeda ya Mas ya. Betul. Terus juga gini, mereka dari bisnis F&B ini bisa kayak mapping, daerah X ternyata rame ya, apakah mau ekspansi ke sana. Nah, seperti itu, data-data seperti itu kan sangat dibutuhkan untuk sebuah bisnis, sehingga Tauku masuk di situ. Dan untuk saat ini sudah ada beberapa merchant yang sudah join dengan Tauku. Mereka mungkin kita mengedukasinya ekstra ya Mas gitu, karena ini kan hal yang baru untuk mereka yang mana dulu bergantung dengan marketplace yang ya udah ngikut promo apa ikut. Nah, tapi di sini mereka juga harus di-build untuk marketingnya aja ngerjain sendiri, promonya apa aja, terus mereka bisa ngatur harganya sendiri sehingga mereka tidak harus markup lagi dan mereka bisa mengatur harganya sendiri gitu. Jadi banyak ya hal. Jadi kalau ini Mbak Manda, kalau platform yang serupa udah ada yang jalan belum sih? Mungkin Pain ini kan mungkin udah dibaca ke beberapa entrepreneur, gitu ya? Kompetitor udah ngeliat. Nah, hal seperti ini apakah gimana nih kompetitornya, apakah pemainnya udah banyak atau saat ini gimana sih situasi bisnis dengan model seperti itu? Ya, kalau untuk kompetitor analisisnya sendiri memang yang main belum banyak Mas Oka. Gitu. Mereka sebenarnya tuh gini, kalau untuk F&B kan banyak hal yang bisa kita provide. Kan, nggak cuman delivery aja. Tapi dari sisi menu atau nanti order pick up order seperti itu. Jadi kan itu kan sebenarnya pengembangan ya. Nah, kompetitor yang ada tuh mereka sudah completely mensupport F&B itu dari ekosistemnya lah gitu. Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, mungkin nanti Tauku akan jalan seperti kompetitor yang lain, tapi kita mulainya dari sini. Gitu. Terus karena yang kan bakal jadi unique position di mana nih Mbak Manda nanti? Kalau untuk jadi unique positionnya ya memang gini Mas, kalau dari kita kan ekstra untuk servisnya seperti itu. Nanti dari sisi promosi itu kita support Mas. Sedangkan dari beberapa kompetitor tidak mensupport dari sisi promosi. Dalam arti Tauku bisa memberikan potongan ongkir, kita bisa subsidi di situ. Nah, permainan-permainan itu yang rata-rata kompetitor tidak lakukan. Dengan yang harusnya dia spend untuk potongan di marketplace bisa dibantu dengan tadi ya Mbak Amanda juga pengalaman dikirimin aja gimana sih bikin promo yang menarik. Itu yang itu akan nanti coba bisa diimplementasi juga buat merchant-merchant yang ataupun juga buyernya juga ya Mbak Amanda ya. Jadi kita bisa mengatur bersama. Kadang kan di sini apa yang bikin beda gitu, ternyata memang di luar sana mereka mainnya masih service aja tapi belum benar-benar support gitu loh Mas.
Oh, as a service oke. aja, As a jasa service aja, saja. saja bayar subscription Yes, dan gitu dan ya. gitu. Tapi di sini kita kayak continued nih, apalagi yang bisa kita coba support, kita coba jalan biar ini tuh bisa goalsnya tuh tercapai kayak gitu. Jadi untuk Tauku sendiri ya kita sih optimis sekali bisa masuk di bidang F&B karena belum banyak yang tersentuh Mas. Okay. Kompetitor banyak, tapi mereka sentuhannya mungkin di Jakarta aja, kota-kota besar aja. Nah di sini Tauku tuh jadi bisa profiling lagi nih daerah-daerah mana yang sudah disentuh kompetitor yang belum ini jadi kuehnya kita. Oke, karena memang market di Indonesia ini luas ya. Luas, ngomongin Mas, tier aja ada tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 gitu kan. Di setiap tier pun juga pastinya potensial user, potensial yang diakuisisi masih sangat jauh. Nah, kita ngambil yang belum disentuh nih kuehnya gitu. Jadi kita sebenarnya permainan sehat, Mas. Oke, menarik. Nah, itu tadi dari sisi lain dari sisi model bisnis, kemudian kompetitor dan gimana akan bergerak di unique position. Nah, ini yang paling dari sisi internal ini yang tadi Mbak Manda kan, di internal itu kan bangun startup baru gitu kan. Bangun. Ini ketika kita bilang adalah startup yang baru, gimana tadi kayak dejavu Mbak Manda ini aja udah mulai migrain hari ini migrain loh. Gimana nih nanti roadmap-nya untuk bangun tim ini akan seperti apa sih? Apakah mungkin tim di building di tim komersialnya dulu, ataupun ternyata pain di internal yang perlu di build di mana dulu nih, SR-nya apakah hal-hal lain gimana nih akan mencoba membuat hal yang cukup. Ini kan bener as a founder, as a CEO yang ini ya secara helicopter view kan akan mengambil semua apa nih yang perlu untuk menyusun. Kalau kita ngomongin perusahaan kan puzzle ya. Gimana nih mau menyusun puzzle-nya Mbak Manda? Dimulai dari mana gitu kan Mas ya? Oke. Dimulai dari mana itu untuk saat ini Mas Oka, memang to be honest kita masih small team gitu. Nah untuk projection ke depannya tim-tim ini tuh yang utama sih sebenarnya ya tim operasional dan administrasi gitu. Karena operasional tim ini tuh yang akan touching langsung ke merchant. Jadi mereka ngedampingin langsung karena di merchant sendiri kita menemukan bahwa tidak semua SDM mensupportnya. SDM-nya merchant tidak semua mensupport program ini. Sehingga kita extra miles untuk educating how important this product for your business gitu kan. Nah, dari itu sebenarnya tim operasional yang harus mendampingi selalu mereka untuk ayo pakai bisa kita running ini gitu, apa benefitsnya dan lain sebagainya dan sebagainya. Nah itu yang terjadi gitu. Tapi kalau untuk akuisisi market, misalnya kayak tim sales, tim marketing, so far kalau marketing untuk kita sosial media dan lain-lain ya memang kita masih menggunakan freelance. Karena kan kita mengurangi fixed cost ya. Udah mulai begini nih pikiran saya ya. Ini udah berbeda nih, udah gak ngomongin lagi desain, opportunity partnership, udah ngomonginnya angka. Cuan, berarti pas dong salam kata cuan gitu. Oke. As a startup gitu ya Mas, kita masih berpikir kita efisiensi dulu sampai kita growth revenue-nya sehat gitu ya Mas ya. Betul. Gitu. Nah, untuk saat ini memang kita ada perbanyak freelancer untuk sisi social media, untuk copywriting, lalu juga handling ya as a simple things gitu. Terus untuk bisnisnya sendiri memang next nih ketika kita sudah ini yang untuk optimasi ini ya tim operasional sama tim mungkin customer service ya, malah justru yang utamanya mereka. Nah nanti untuk new leads kita akuisisi, so far kita masih punya data yang banyak sehingga saya masih bisa berjalan sendiri dulu untuk acquisition marketnya gitu. Karena ternyata behavior para merchant F&B ini dia lebih trust dengan sosok yang lagi mau pitching nih siapa gitu Mas. Karena ininya ya, leadernya ya gitu. Misalnya, ini CEO-nya, gue trust nih gitu. Nah kita kan belum trial ketika nanti tim marketingnya yang jalan seperti apa gitu. Jadi untuk saat ini karena kita udah untuk calon merchantnya tuh sudah banyak yang kebetulan berpartner, jadi kan itu kelebihan sih Mas yang trust balik lagi kan. Dulu sudah pernah kita
kita bekerja sama, berkolaborasi, akhirnya mereka jadi klien, itu mereka lebih trust. Oke. Gitu. Oke. Jadi ada 2 faktor tadi, eksternal dan internal yang Iya. jadi tantangan besar buat Tauku ini gimana mau build sebuah startup yang pasti punya mimpi ke depan ini kan untuk jadi Betul. sebuah startup yang memberikan impact dan tentunya cuan tadi ya. Yes, kan? nah, Cuan jangan lupa. Makanya kan Gitu. gini Mas, ini mumpung masih startup, saya juga ikut program akselerasi dengan Cihex itu. Kebetulan dari 500 lebih MVP, Tauku masuk di 10 besar. Oh, menarik. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ada yang mau dipindah di Tauku ini? Jangan-jangan udah ada yang lama nih. Udah Mas, malah. Wah. Waduh. Waduh. Mas Arfa nih, jangan-jangan Mas Arfa ya. Waduh. Bau-baunya sih Mas Arfa sih. Enggak, ini mbak-mbak ini Mas. Waduh, Gitu. kok ampun kalau udah Mas Faris sih jangan. Gitu, jadi ini karena saya senang kompetisi ya Mas, orangnya dari dulu. Saya kompetisi edik banget gitu. Mungkin ini salah satu jadi jalan kita Tauku menuju akselerasi bisa dikenal sama orang, dan juga ternyata ilmu-ilmu yang didapat dari program ini itu tuh luar biasa, yang lagi-lagi nggak saya dapat di mana-mana. Jadi mereka benar-benar kayak mentoring sekali, kamu harus seperti apa, nanti kita dikasih pilot project, dan sedangkan ini pilot project yang diberikan ke saya ini kayak udah sehari-hari saya lakukan, sehingga ini easy nih gitu kan. Jadi ya seperti itu Mas, kita memang harus banyak bisa masuk di berbagai macam lini industri, sehingga nanti Tauku juga mimpinya itu nggak sebatas di sini aja gitu. Karena ternyata saya ketemu sama teman-teman startup lain, oh ya yang si Hex ini tuh khusus perempuan Mas, MVP khusus perempuan. MVP khusus perempuan, kenapa tuh? Nggak tahu, jadi memang mereka punya program si Hex, namanya kan si Hex gitu ya. Program akselerasi untuk CEO perempuan yang punya startup. Yang punya startup MVP. Oke. Jadi menarik, ya. bersaingnya dengan sama perempuan ini. Nah itu dia sebenarnya, gimana kalau laki-laki kan mungkin nggak dibawa hati ya Mbak Manda. Nah, terus gimana tuh challenge-nya buat namanya? Tapi sebenarnya kan finish line-nya sama ya sebenarnya, untuk membuat gimana kita lebih saling meyakinkan lah mungkin ya gitu ya Mbak Manda ya. Tapi ketika jalan sekarang apakah ada ternyata waduh kok nggak cocok nih sama dia atau gimana sih? Maksudnya di bidang mana nih Mas? Di bidang yang tadi kan banyak perempuan tentunya kan, CEO perempuan kan yang di situ kan. Nah, jadi kalau untuk yang di C-Hex ini kita kan kebetulan ketemunya tuh by online ya, karena ini programnya online semua. Jadi ya ambisiusnya Mas, yang ambisiusnya. Tahu kan perempuan-perempuan kalau sudah berkompetisi seperti apa gitu kan. Mas Aryo aja menghadapi istri di rumah gimana Mas Aryo? Iya. Itu jadi mungkin yang kebiasaan di rumah Mas tertantangnya sama. Jadi kayak wah ini biasa energinya lebih strong. Betul. Karena kalau saya biasa berkompetisi dengan laki-laki kayak mereka kita bisa jadi friend gitu. Iya kan? Gitu, yuk jalan bareng. Tapi kalau berkompetisi dengan sesama ini, nah ini yang challenge juga nih Mas. Jadi mungkin mereka akan menonjolkan strength-nya mereka semua gitu. Sehingga weakness-nya nggak bisa sampai nggak kelihatan. Keren kan perempuan? Keren nggak? Mencoba. Jadi weakness-nya nggak kelihatan. Jadi gimana? Nah itu makanya hebatnya perempuan sebenarnya itu Mas, bisa menutupi kelemahannya dia dengan kengeyelan strength-nya dia itu. Gitulah kurang lebih ya sahabat ya. Kalau saya juga mau berkomentar susah kalau jangan daripada istri nonton di rumah malah masalah gitu kan. Oke. Mbak Manda, tadi mungkin banyak ya kita udah bicara gitu kan. Nah, mungkin penutup yang saya bilang ini adalah hal yang buat inspiring juga untuk teman-teman lain gitu ya. Mbak Manda udah di level CEO di mana puncak karir, yang kalau kita ngelihat ke belakang tadi kan Mbak Manda udah cerita banyak sebenarnya trackingnya adalah di marketing gitu kan. Iya. Hofil sekarang. Jadi di luar mungkin pengelolaan kok aku sekarang mungkin dari yang Mbak Manda rasakan dari migrainnya sendiri itu sebenarnya lebih ke pekerjaannya atau seperti apa nih feel-nya setelah jadi mungkin ya balik lagi, tapi sebenarnya kan mungkin setiap orang punya passion ya. Betul. Kayak aku sendiri mungkin nge-host nih hari ini, cuma memang passionku sebenarnya akhirnya menemukan adalah kan Mas? Ya mungkin walaupun kayak gini kan tuntutan pekerjaan ya. Tapi sebenarnya kan mungkin kalau aku sendiri feel-nya ini adalah memang numbers ya orangnya, jadi lebih banyak dia. Tapi
Mbak Manda sekarang ya mungkin feelsnya nggak tahu apakah memang feelsnya sebenarnya karena setiap orang pasti punya wah aku nih ketika mengerjakan marketing itu kayak jadi ya ini kayak hobiku udah biasa gitu ya. Nah sekarang dari track marketing kemudian brandcom dan lain-lain jump in ke puncak tertinggi di karir di perusahaan dengan mengumpulkan puzzle tadi, how feel? Yes, feelingnya tuh ini ya mas, nano-nano ya sebenarnya kayak tanggung jawabnya ini bebannya makin besar, tapi balik lagi saya tuh orangnya kalau dikasih tanggung jawab yang besar saya malah happy. Aneh sebenarnya. Jadi karena saya tuh suka tantangan, ya kan, terus suka eksplorasi hal yang tidak biasa sehingga itu tuh jadi kayak saya tertantang lagi untuk membuktikan bahwa semua ini makanya tadi dari puzzle ini terus track ini tuh bisa saya lampaui dengan baik sehingga ya yang pertama memang awal-awal sih mas kayak bisa nggak ya gitu, capable belum sih gitu. Awalnya saya juga kayak hampir rejection gitu loh. Serius ya, jadi kayak ya kita tahu lah kapasitas diri kita seperti apa, lalu selanjutnya seperti apa. Yang paling saya takutkan adalah waktu itu ini mas, malah numbers gitu loh. Takutnya kan kalau orang marketing itu berpikirannya kan awareness, brand dan lain-lain. Saya tidak mikir numbers, yang penting saya ngeluarin duit. Kalau sekarang kan saya ngeluarin duit mikir mas, ngeluarin terus tanggung jawab nih, terus kontrol juga gitu ya Mbak Manda ya. Itu yang jadi kayak ada kayak gesekan gitu kayak saya dulu orang brand ya, awareness it's okay, spend money gitu lah. Lalu feedbacknya, tapi saya harus ada feedbacknya. Tapi kan kalau ini langsung self gitu kan, ada penjualan di situ, ada angka di situ sehingga ini hati nurani ini tergesek nih. Setiap gitu. sen uang yang dikeluarkan itu harus jadi return gitu gitu ya. Wah ini dari sisi orang brand ini udah tergesek terkikis ini akhirnya. Jadi mungkin nanti kedepannya lebih enak kita bisa kayak lebih wise ya mas untuk kedepannya tuh menentukan jadi paham nih dulu kenapa gue di brand tuh kenapa aku jadi terbatas segala macam. Ternyata pas saya di sini karena setiap sen uang itu kita harus dengan hitungan yang cermat dan harus seperti apa kita mengeluarkannya sehingga wah ini saya udah terinfluence sama Mas Oka nih, harus hati-hati banget nih gitu kan. Gantian aku yang terinfluence juga nih jadi host ya kan. Jadi hati-hati sekali ya. Itu sih mungkin Mas ada satu gesekan yang dulu biasanya saya mengeluarkan uang untuk produksi dan lain sebagainya itu easy aja kan, tinggal minta gitu. Tapi sekarang saya juga collect money, lalu juga ada sistem perhitungannya, lalu gimana cara ngeluarinnya lagi kan ada. Wah menarik. Itu sih paling yang bikin saya gini rasanya. Ini salah satu hal yang menjadi inspirasi ya harusnya buat semua teman-teman, nggak cuma perempuan tapi buat semua teman-teman yang sedang membangun startup juga gitu ya sahabat semuanya. Dan ini harusnya jadi hal yang yang akan menjadi pemicu semangat juga buat sahabat KA semua ya. Jadi semoga inspirasi yang dibagikan Mbak Manda, ceritanya membangun startup dari nol, kemudian bagaimana sekarang karirnya sekarang, dan juga harus berbagi dengan jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau ibu rumah tangga kita gak usah bahas masalah nanti ya. Nanti isinya mengeluh, mengenggak. Aduh sekolah mau gak ya? Obrolannya seru banget. Terima kasih para tamu, teman-teman, kru semuanya yang udah bergabung, terutama Mbak Manda udah ngasih inspirasi kita semua. Terima kasih udah nonton sampai akhir video. Like, subscribe ya, jadi dan juga kasih komen kalau ada yang mau komen di kolom komentar tentang podcast kita. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cuan. Salam cuan. Bye bye. Kirimin aja